Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menariknya teman-teman sekalian, pelaksanaan ibadah puasa Ramadan di dalam Al-Quran ketika ayat itu diturunkan berupa kewajiban, itu pembukanya menggunakan kata iman. Ya, seakan memberikan sebuah relasi yang sangat kuat dan positif bahwa penunaian puasa itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan dorongan iman. Ini poinnya. Jadi berbahagialah siapapun kita ya yang mengaku sebagai muslim dan masih punya keinginan menunaikan puasa Ramadan. Ini sekaligus menunjukkan tanda bahwa iman kita itu masih ada. Dan itu diapresiasi oleh Al-Quran, dinilai betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah teman-teman sekalian. Sekali lagi, bersyukurlah, berbahagialah ketika akan tiba Ramadan, tiba kemudian kita masih punya keinginan kuat untuk menunaikannya. Ini tanda pertama berupa hadirnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih bisa mendapatkan cahaya iman. Yang berbahaya itu kalau sudah nggak peduli. Yang berbahaya itu kalau bahkan ada yang anti, mengatakan dirinya mukmin, ya, beriman tapi anti Ramadan misalnya, ya, atau bahkan demonstratif menolak puasa dan sebagainya. Ini menunjukkan sesuatu yang berkebalikan, bahkan berpotensi kufur karena menolak risalah, ya. Ini yang sangat berbahaya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah menyatakan beriman. Jadi imannya dulu baru kutiba alaikumusiyam. Ya, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa dengan baik sesuai dengan aturannya. Jadi kondisi pertama, berbahagialah orang-orang yang masih merasakan berkeinginan menunaikan puasa Ramadan, ya, dan dia menjadi seorang muslim dan dia menyatakan diri sebagai seorang mukmin. Ini menunjukkan ada fitrah cahaya dalam dirinya yang mesti dia jaga. Nah, itulah yang dibawa oleh kita untuk menunaikan puasa Ramadan. Ya, diimplementasikan lewat hadis Nabi tadi. Siapapun yang menyiapkan dirinya dengan serius untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, imanan, dengan imannya. Jadi dia masuk ke lewat iman. Ya, bukan karena sekedar Ramadan tiba gitu kan, kemudian puasa misalnya. Atau misalnya lihat orang lain puasa, ikut puasa. Ya, atau misalnya motivasinya bisa berbeda karena memang di masjid itu kalau ada Ramadan itu alhamdulillah bisa ada sahur gratis, ya, sahur gratis itu kan, kemudian takjil gratis. Nah, jadi masuk Ramadan itu karena takjilnya, karena bukaannya. Bahkan punya daftar, masjid ini menunya ayam, masjid ini menunya rendang, masjid ini menunya itu dan sebagainya. Salah? Tidak salah, tapi ia memasuki Ramadan dengan syahwatnya. Ia memasuki Ramadan dengan keinginan materinya. Yang diinginkan oleh Quran itu masuk Ramadan dengan imannya, dengan kesadaran untuk beribadah, dengan kesadaran untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk menunaikan perintah Allah. Pembuktian keimanan kita itu apa? Ya, pembuktiannya kan kita berusaha menaati semua yang Allah perintahkan. Nah, itu namanya ibadah. Jadi ketika kita mengatakan beriman, mesti ada pembuktian. Nah, pembuktian iman itu salah satunya ketika Allah minta kita menunaikan ibadah lewat puasa, kita sambut itu. Kami datang ya Allah dengan keyakinan bahwa ini darimu, sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati itu. Ya, ini poinnya. Kami dengar, kami taati itu. Nah, karena itu sahabat sangat senang kalau ada ayat-ayat dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena mereka ingin membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka mereka berkata, wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kemudian kami taati. Nah, ini poin yang pertama. Jadi kita mesti menyiapkan bagaimana caranya menyambut Ramadan itu menggunakan iman. Ini dulu ya, jadi saya buka ini dulu nanti sebagai pengantarnya untuk menemukan motivasi terkuatnya. Setelah itu baru kita rumuskan kurikulum-kurikulumnya. Jadi kita dapatkan yang pertama, Ramadan perlu persiapan karena bentuknya tadi menggunakan bentuk kuat, ya, fi'il madhi, tapi bentuknya kemudian punya makna mudhari dan di situ ada unsur jiddiyah, kesungguhan, keseriusan. Kemudian waktunya spesifik Ramadan, lalu disebutkan isyarat mempersiapkan diri dengan keimanan. Wahtisaban, ya, dan keikhlasan karena Allah dengan menyiapkan satu agenda koreksi yang baik untuk merubah kepribadian menuju lebih mulia. Nah, ini agak panjang juga ini karena kita bahas detil-detil tafsiriyah yang memungkinkan kita tampilkan. Imanan wahtisaban. Ihtisaban itu bisa berarti juga keikhlasan, bisa berarti juga satu koreksi yang kuat.
Jadi ada hasaba yuhasibu muhasabatan, kita sering dengar muhasabah ya. Ada hasiba yahsabu, bisa yahsibu juga, jadi mudhari'nya bisa dua, hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Nah, hasiba ini menghitung secara detil asalnya. Ya, kita pernah dengar hisab gitu kan, ilmu falak juga bagian dari hisab, menghitung sesuatu dengan presisi. Ya, sampai ke detil-detilnya, sampai ke komanya dan sebagainya, itu disebut dengan hisab. Nah, satu saat di akhirat nanti kita akan dihisab, artinya sampai ke detil-detilnya. Tidak ada yang terzalimi, semua yang dikerjakan baik ataupun buruk itu hisab, maksudnya ditampilkan ukurannya sampai yang paling detil. Ya, mata dihisab, apa yang pernah dikerjakan oleh mata, ya, apakah pernah dikoreksi ini selama hidup sehingga tampilan hisabnya nanti sempurna. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Buka buku catatanmu, itu rapotmu tuh, ya. Nah, di hari ini cukup engkau dihisab. Jadi di kitab itu nanti sempurna itu catatan semuanya tuh, ya. Maka bagaimana nanti kita dapatkan? Semoga Allah menolong kita, memberikan syafaat kepada kita, yang melalui syafaatnya, melalui petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah SAW, ya, irfa' ra'sak sal tu'ta, ya, angkat Muhammad SAW kepalamu, karena beliau sujud kepada Allah tuh minta diberikan oleh Allah anugerah, ya, untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disyafaati oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mencintai Nabi dan bersalawat pada Rasulullah SAW. Kembali teman-teman sekalian, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pembuka ayat puasa dengan iman, Nabi menerangkan, nah, di antara implementasi tentang penyiapan kurikulum dengan keimanan itu, yang kedua adalah mencoba untuk bisa dengan detil. Tadi kalau hasiba menghitung dengan detil, kalau kita naikkan hasaba, saling mengoreksi dengan detil, saling mengingatkan. Ya, teman dengan teman gitu kan, saling mengoreksi, saling menguatkan. Terus kalau kita mau naikkan lagi levelnya, ya, kita tambahkan alif dengan ta di situ. Jadi kalau hasiba itu masih orisinil, infinitif 3 huruf. Kalau hasaba tambah 1 huruf gitu kan. Nah, bisa nanti bentuknya mufa'alah untuk saling, ya, saling mengingatkan, saling mengecek dan sebagainya. Makanya muhasabah itu kan konteksnya ada bukan satu pihak, kan, 1-2 pihak saling mengoreksi. Walaupun itu sendiri antara dia dengan jiwanya, ya, saling mengoreksi. Kalau ihtisab, ihtasaba yahtasibu, itu lebih dalam lagi. Ya, artinya ada kesungguhan, karena alif dan ta itu juga menunjuk makna kesungguhan, keseriusan. Jadi wahtisaban, dan dia serius mengoreksi dirinya sampai menemukan kekurangan-kekurangan yang dia dapati atau kelebihan-kelebihan yang pernah dia kerjakan itu, lalu dia susun itu supaya yang kurang-kurang diperbaiki, yang lebih dipertahankan, bahkan mungkin ditingkatkan. Nah, itu ihtisab namanya. Ya, ada juga makna yang kedua, ihtisab itu menunjukkan keikhlasan yang dalam. Jadi mengoreksi diri, pekerjaan-pekerjaan yang kadang dilakukannya itu bukan karena Allah. Ya. Nah, coba dicatat lagi sampai detik ini, saya, Anda dan kita saling mengoreksi. Apakah mungkin juga saya dalam mengajar, kan bisa saja terjadi dalam perjalanan mengajar ini ada bagian-bagian tertentu yang berkurang nilai kesungguhan dan keikhlasannya karena Allah itu. Ya, apakah mungkin dilakukan? Boleh jadi fitrah kemanusiaan, karena ada kebutuhan yang diinginkan manusia untuk belajar, karena misalnya ngejar tayang, karena popularitas, na'udzubillah, ya, karena materi, na'udzubillah, dan sebagainya. Ya, Allah yang Maha mengetahui itu semua. Ya, seringkali saya katakan pada teman-teman dalam pengajian, tolong doakan tuh, ya, doakan, saya minta mohon dalam sujud, ustaz-ustaz juga didoakan. Kadang doa kita spesifik, gitu kan, supaya diikhlaskan, karena ini penting sekali. Bukan sekedar sampainya ilmu, tapi ini bagian dari ihtisab, ya, ihtisab. Bagaimana kita menjaga semua amal itu betul-betul diniatkan supaya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai orang tua merawat anak, apakah betul karena Allah? Bekerja yang kita kerjakan apakah betul karena Allah? Nah, ini Ramadan ini, sebelum masuk ke Ramadannya, kita betul-betul persiapkan bahwa setiap amal yang dikerjakan siang dan malam itu betul murni didedikasikan untuk kepentingan ibadah, betul-betul ibadah. Ya, jadi iman itu nanti membawa satu dorongan kuat untuk memasuki Ramadan. Implementasinya ihtisaban, kesungguhan untuk mengerjakan ibadah itu karena Allah. Ya, agenda apa yang kita siapkan semuanya lillah, siang malam, ya. Ya, karena itu sering didapatkan para ulama-ulama, Imam Malik misalnya, kita dapati dalam sejarah termasuk Imam Syafi'i dan yang lainnya, itu menyiapkan diri betul ketika Ramadan, libur tugas mereka, mengajar dan seterusnya, menyiapkan betul-betul ibadah.
agenda ibadah siang dan malam. Imam Syafi'i itu radhiyallahu taala anhu rahimahullahu taala itu sampai beliau agenda bacaan Qur'annya saja sehari itu bisa 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali gitu ya, saking sungguh-sungguhnya kan. Nah itu demikian, mungkin eranya berganti. Kalau dulu ulama Ramadan itu libur, mereka meningkatkan ibadah. Ya ustaz-ustaz, mungkin para kiai sekarang malah Ramadan meningkat dengan mengajar, ya sah-sah saja. Mungkin kan eranya berubah, banyak kemudian mengajar. Tapi poinnya adalah ihtisaban, ya ihtisaban, betul-betul menyiapkan diri menjadi ibadah. Ngajarnya pun ibadah, kultum tarawihnya ibadah, ya bukan ihtisabul amplop gitu, untuk menghitung berapa masjidnya, berapa amplopnya, berapa isinya. Nah itu juga masuk kategori yang akan dinilai gitu kan, apakah memang dunia yang dicarinya ataukah ridha Allah yang ingin didapatkannya. Jadi kaidahnya menyiapkan diri dengan kesungguhan menjemput Ramadan, kemudian dilakukan dengan basic keimanan yang kuat, lalu ihtisab, menyiapkan agenda yang diniatkan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari pengoreksian diri. Nah, bagaimana korelasi ini dengan keutamaan yang didapatkan di dalam Ramadan? Kenapa sih muncul ini sebagai pembukanya gitu? Siapkan dirimu, kuatkan dirimu pakai iman, kemudian siapkan agenda ibadah yang betul-betul diniatkan karena Allah. Ada apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira itu menggunakan bentuknya fi'il madhi pasif, majhul, ya kan? Majhul teman-teman sekalian, bentuknya pasif. Jadi dibuka dengan bentuk aktif, man shoma, kemudian dijawab dengan bentuk yang pasif, ghufira. Ini sangat menarik. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Asalnya ghafarallahu lahu, bentuk aktifnya. Tapi ketika dijadikan pasif, nah ini ya, subjeknya kemudian ditiadakan, dibentuk dalam bentuk pasif, ini juga bermakna taukid. Ya, takkid, penguat ini. Betul-betul ya, sehingga bagi orang beriman itu kalau bentuknya menjadi pasif, dia sudah tahu bahwa bentuk aktifnya itu Allah yang memberi. Ya, misal di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, asal katanya kan bentuk aktifnya kataballahu alaikumusiyam. Kenapa kemudian dijadikan bentuk pasif? Ya, Allahnya kemudian di situ kalimatnya dialihkan dari bentuk aktif kataballahu alaikum menjadi kutiba alaikum, jadi bentuk pasif, diwajibkan kepada kalian. Karena orang yang punya iman itu nggak usah nanya lagi siapa yang mewajibkan, pasti Allah. Sepanjang dia masih punya iman, dia meyakini semua kewajiban datang dari Allah, jadi nggak banyak tanya lagi. Jadi kalau sudah bentuk pasif jangan banyak ditanyakan. Ya, kalau bentuk aktif kataballahu gitu kan, Allah mewajibkan kepada kalian, mungkin masih orang nanya kenapa diwajibkan ya Allah, ya kan? Tapi ketika sudah ada iman dalam dirinya, dia punya keyakinan apapun yang Allah berikan pasti di situ ada manfaat, ada kebaikan, ada limpahan anugerah. Karena itu ketika diberikan dalam bentuknya bentuk pasif, kutiba alaikum, orang beriman gak akan tanya kenapa ya Allah diwajibkan, kenapa mesti sebulan, kenapa mesti begini, karena modalnya iman awalnya, yakin tanpa ragu. Kalau sudah gak ada ragu, gak usah nanya gitu. Itu maksudnya ya. Nah ini pun ghufira, supaya kita gak nanya lagi. Ghufira lahu, ya itu bentuknya, ada bentuk kuat di dalamnya, diampuni. Ya, dia akan diampuni. Ya, jadi kalau betul-betulnya kesungguhannya serius, mendalam, itu bisa juga masuk bentuk pasti diampuni. Ya, kalau kita menggunakan standar tadi, masuknya pakai iman, ihtisabnya dipakai, ghufira lahu, pasti diampuni. Ya, kan? Bentuknya kuat sekali. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma, semua, segala. Ya, pakai isim mausul, man ketemu ma tuh. Man menunjuk pada orang, ma menunjuk pada keadaan. Ya, kan? Man umumnya menunjuk pada yang berakal, ma menunjuk kepada bagian-bagian kehidupan atau kalaupun makhluk yang tidak berakal, gitu kan? Nah di sini dibuka pakai man, menunjuk pada semua kalangan, sifatnya personal tapi tawarannya general. Kemudian yang kedua, menariknya teman-teman sekalian, dibalas pakai ma, segala, semua tanpa kecuali. Ma taqaddama, semua tanpa kecuali. Ya, taqaddama min dhammi, yang telah berlalu dari dosa-dosa orang itu. Jadi keutamaan pertama di Ramadan itu singkatnya bisa menggugurkan seluruh dosa. Allahu Akbar. Bayang ya, siapa yang hidup tanpa dosa sampai detik ini saja kita bicara. Matanya tanpa dosa, ya kan? Telinganya tanpa dosa, lisannya tanpa dosa, kemudian sampai ke ujung kaki. Siapa yang hidup nggak punya dosa? Ya. Atau sekarang kalau punya dosa, pulang kembali kepada Allah, tenang nggak kira-kira tuh? Ya,
Bahagia nggak pulang bawa dosa itu? Ya, jangankan kita kembali kepada Allah di akhirat misalnya, di dunia saja. Ya, ayah pulang ke rumah bawa salah, itu tenang nggak? Makanya saya bingung kalau ada, mohon maaf sekali lagi, misalnya seorang ayah korupsi gitu, terus bisa pulang ke rumah dalam keadaan tenang, itu pasti sakit itu. Ya, karena hatinya pasti menolak gitu. Jadi kalau ada orang mencuri pulang ke rumah dalam keadaan tenang, itu pasti sakit itu. Ya, karena kalau berbuat salah, hatinya pasti protes, itu salah itu. Kecuali kalau sudah terakumulasi kesalahan itu sehingga udah nggak bisa bedakan. Nah, istidraj itu, ya, larut dalam keburukan. Ya, apalagi disambut istri juga, sambut keluarga juga, ya, sama-sama menyambut dalam keburukan. Nah, itu pasti bermasalah. Nah, yang demikian kita doakan itu ya. Kita doakan karena sepanjang hidup itu belum meninggal, itu masih punya hak untuk bisa berubah jadi lebih baik. Itu yang penting kita tekankan. Siapapun pasti punya masa lalu yang mungkin di dalamnya ada kesalahan-kesalahan, tapi sepanjang dia hidup, dia masih berhak menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu saya seringkali juga mengingatkan untuk diri pribadi, untuk kita semua, siapapun ya, setiap kita pasti punya masa lalu yang kurang baik, tapi kita punya harapan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi, dijelaskan pada kita dengan rahmatan lil alamin, bahwa kita punya kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik sebelum meninggal. Ya, semoga husnul khatimah itu ya. Oleh karena itu, dalam kehidupan saja kalau salah kan malu pulang. Ada anak salah pada orang tua, pulangnya kan berat gitu, ya kan? Nah, demikian pula orang-orang yang berbuat salah dengan hartanya, dengan jabatannya. Salah di jabatan kan gak enak pulang gitu. Nah, sekarang ada dosa, ada salah, terus mau pulang kepada Allah, gimana gitu? Ya, terus ada yang lebih ironi lagi. Ironinya, sudah banyak dosa, mencurinya banyak, terus begitu meninggal pengen disebut almarhum gitu. Ya, almarhum itu kan yang disayang. Gimana bisa disayang? Ya, almarhum itu dia yang disayang oleh Allah. Allah punya sifat namanya Rahman dan Rahim. Orang yang mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah disebut almarhum. Ya, bagaimana hidupnya penuh dengan tindakan kriminal, pas meninggal pengen disayang gitu kan, jadi repot. Nah, oleh karena itu kalau harapan terbesarnya almarhum pengen disayang, ya kita menyiapkan diri. Nah, Ramadan itu momentum terbaik karena semua dosa besar dan kecil itu berpotensi diampuni. Dan sifat yang ditampilkan, ya, kata yang ditampilkan itu bentuknya kuat sekali. Ghufira lahu ma, semua dosa-dosa ma taqaddama min dzambi, semua dosa yang pernah dikerjakan berpotensi diampuni. Ramadan. Ya, Ramadan teman-teman sekalian. Ya, kemudian setelah itu wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan nanti dalam kalimat yang berbeda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ini siang malam, kalau shoma kan paginya. Ya kan? Pagi itu kalau diambil bentuk umum itu menunjukkan dari fajar sampai ke maghrib dalam konteks puasa. Jadi kadang ulama bagi dua antara pagi dengan malamnya, atau kadang disebut siang, ya, untuk mengambil tengah-tengahnya. Maksudnya dari mulai fajar sampai ke maghrib, kemudian ibadah malam dari ba'da maghrib artinya isya sampai dengan menjelang fajar. Jadi kalau kita hadirkan itu 24 jam, peluang ampunan Allah itu diturunkan. Ramadan sebulan penuh, Allahu Akbar. Gak dapat di satu malam berikutnya, gak dapat di malamnya siangnya. Di 24 jam ampunan Allah ditebarkan. Jadi kalau ada orang kemudian misal meninggal dalam keadaan dia telah memohon ampun kepada Allah sedang puasa paginya, terus dia istighfar gitu kan, dia koreksi diri, ihtisab tadi itu ihtisab, koreksi ujung kepala sampai ujung kaki dengan iman. Semalam misalnya kan dia sholat, qadar Allah baik itu siangnya ataupun malam misalnya dia meninggal dalam keadaan itu sedang istighfar betul, sedang minta ampun, itu berpotensi diampuni semua dosa. Diampuni semua dosa. Ya, ada bab tertentu yang dipisahkan oleh ulama untuk bisa diselesaikan supaya tidak menggantung terlebih dahulu. Dosanya diampuni, tapi kalau terkait harta misalnya tentang utang piutang gitu, ya mesti dilunasi dulu. Jadi keterangannya dosa diampuni tapi tidak memberikan penekanan utang lunas gitu kan. Ya, jadi utang tetap diusahakan untuk dilunasi terlebih dahulu. Tapi ini anugerah terbesarnya adalah apa? Dosa diampuni. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sulit untuk kita dapatkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Oleh karena itu, jika merasa tidak aman dengan maut, artinya bisa datang kapan saja,
dan merasa belum aman dengan amal, artinya kita merasa banyak salah dan sebagainya, maka sebagai muslim yang baik, insan beriman yang baik, seyogianya dan cerdas dia menyiapkan diri. Wah, ini peluang saya diampuni dosa ini, ya, paginya, malamnya, siangnya, sorenya, 24 jam ampunan Allah diturunkan, maghfirah, rahmah, bahkan itkum minan nar, peluang, potensi dibebaskan dari neraka itu hadir 24 jam dalam sehari, terus ditampilkan. Kapan lagi dapat seperti ini? Ya, karena itu ada hadis yang sangat viral, termasuk Al-Hakim An-Naisaburi memasukkan hadis ini dalam kitab Mustadrak beliau, bahwa nanti ada 3 kalimat yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Ya, siapa yang sampai ke bulan Ramadan, ya, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat disayangkan, jauh dari rahmat Allah, sangat disesalkan, tidak mendapatkan anugerah yang dimaksudkan. Man adraka ramadhana falam yughfar lahu, ya, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak memanfaatkan potensi Ramadan supaya dosanya diampuni, itu raghima an farajulin, pembukanya tuh, kotor hidungnya, belang hidungnya, atau bu'dan dalam salah satu tafsirnya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi raghima an farajulin itu satu idiom yang ditampilkan dalam bahasa Arab untuk menunjuk seseorang dengan perilaku yang kurang etis, ya, sesuatu yang enggak bagus. Ya, kalau bahasa kita itu hidung belang tuh, hidungnya kotor gitu. Ya, hidung belang kan dulu ada satu sejarah juga di era kolonial itu, ya, di Belanda itu kalau ada yang berzina itu, ya, itu kemudian yang dua-duanya laki-laki perempuan itu akan dihukum sampai meninggal. Ya, ada yang dirajam, dilempar, ada yang dipenggal dan sebagainya. Tapi sebelum itu laki-lakinya dibelangin dulu hidungnya, ya, untuk menunjukkan bahwa ini perbuatan kotor yang tercela. Nah, ini pernah terjadi saat di Batavia itu, ya, seorang prajurit pernah kemudian berzina dengan salah satu kolega dari gubernur pada masa itu, entah JP Kun atau yang lain gitu kan. Kalau teman-teman bisa cek sejarahnya, itu ada juga di kota tua itu di Jakarta, ya teman-teman, kalau cek itu sejarah. Nah, itu kemudian prajurit itu berzina dengan salah satu kolega, ya, pembesar di Belanda pada masa itu, dan ketahuan langsung dihukum. Ya, sebelum dihukum itu, ya, dieksekusi sampai meninggal keduanya. Itu yang laki-laki diberikan tanda di hidungnya, ya, dengan arang gitu untuk menunjukkan kehinaan. Maka di situ belangnya hidungnya disebutlah hidung belang. Itu asal-asal dari kata-kata hidung belang yang menyebar di masyarakat, dikaitkan dengan perilaku yang menyimpang. Nah, ini raghima'an farajulin, kotor ini hidungnya, belang hidungnya gitu. Nah, ini untuk menunjukkan sesuatu yang nggak pantas lah merasa beriman dikasih ampunan, peluang, ya, sebulan penuh siang dan malam, kok nggak bisa dapat gitu, kok bisa, ya, sehari nggak dapat, ya besoknya bisa dapat, siang nggak dapat, malamnya bisa dapat. Jadi kalau sebulan nggak dapat tuh ngapain aja gitu, ya. Nah, itu sesuatu yang nggak tepat tuh. Nah, itu juga dicela oleh malaikat. Jadi sampai dikatakan amin, gitu kan, dalam riwayat malaikat mengaminkan. Ada keterangan lain Nabi yang mengaminkan, gitu kan, ya, dijauhkan dari rahmat Allah orang-orang yang diberi kesempatan dan dikasih, dan dimanfaatkan gitu. Nah, ini sesuatu juga motivasi yang sangat kuat supaya kita terhindar dari hal-hal buruk atau celaan-celaan yang dimungkinkan bisa terjadi pada orang-orang yang tidak menyiapkan diri. Jadi ini teman-teman, singkatnya, keutamaan pertama Ramadan yang menghadirkan motivasi kuat bagi kita untuk menyiapkannya adalah Ramadan berpeluang mendapatkan limpahan anugerah ampunan di setiap detik-detik bagian waktunya, siang dan malam. Dan itu yang paling kita impikan, ya, kita berharap pulang dalam keadaan yang baik, yang bersih, seperti kita dilahirkan dalam keadaan fitrah yang bersih, pulang juga dalam keadaan yang bersih. Berbahagialah orang-orang yang dianugerahi berbagai macam kehidupan, kenikmatan dalam hidupnya, kemudian pulang mendapatkan ampunan Allah, dosanya gugur, hartanya, hisabnya aman, ilmunya aman, tenaganya aman, dan pulang dalam keadaan yang menggembirakan, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang bahagia. Wassalamun alaihi yauma wulida, selamat dia saat dilahirkan, wa yauma yamutu, meninggalnya pun dia selamat, wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan dalam keadaan gembira saat di akhirat karena selamat dia melewati hisab. Ya, itulah teman-teman sekalian, kita pentingnya menyiapkan diri di bulan Sya'ban ini menjelang Ramadan, sehingga jelas jangan sampai nanti masuk Ramadan bingung mau ngapain gitu kan. Terus cara menjemput ampunan Allah itu seperti apa, amalannya bagaimana, apa yang mesti dikerjakan siangnya, seperti apa malamnya.
Itulah nanti insya Allah yang akan kita bahas di pertemuan lanjutan dalam menyiapkan spesifik rangkaian kurikulum Ramadan. Semoga kita dimaafkan, diampuni, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, dan diberikan kesempatan untuk sampai ke bulan Ramadan dalam kondisi baik fisik, pikiran dan jiwa yang sempurna sesuai dengan kemampuan yang bisa kita siapkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban hadha wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.